yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian pada kesempatan siang yang berbahagia ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga saja selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Mohon maaf, Amin. pada kesempatan hari ini kami bekerja sama dengan salah satu peserta yang mengikuti kegiatan simulasi IHT pada kesempatan yang berbeda ini. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Siti yang telah ikut membantu saya ngasih tahu tentang modul ajar. Mohon maaf karena laptop saya bermasalah sehingga tidak bisa menayangkan presentasi dari saya sendiri seperti itu. Tapi apabila kami diminta untuk nanti mengulang, insya Allah pada ibadah sholat duhur nanti insya Allah kami akan mengulanginya bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian, terutama Mas Akil selaku pembantu dalam kegiatan proses simulasi AT pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu mari coba letakkan kepalan tangan kita di dada kita. Kita ice breaking terlebih dahulu. Di dada kita. Seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Monggo. Ya. Sudah, Bapak Ibu sekalian? Halo? Halo? Ji, letakkan Terus. kepalan tangan kita di dada. Seperti ini. Ya, sudah. Kalau seperti ini zikir. Coba kita teriakkan zikir gitu, zikir. 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 Kalau seperti ini pikir. 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 Kalau seperti ini amal. Ya. Amal. 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 Pikir. Pikir. Ya. Oke. Dua tangan. Pikir. Pikir. Ya. Amal. Amal. Zikir. Ya. Zikir. Pikir. 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 Amal. Amal. Ya, ikuti apa yang saya ucapkan, jangan ikuti apa yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Zikir. Zikir. Ya. Zikir. Ya. Pikir. Amal. Zikir. Amal. Pikir. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga saja bisa menambah hasanah kita. Terlebih dahulu mari pelatihan pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, semoga saja bisa memperlancar dan memberikan ridho kepada kita di siang yang berbahagia ini. Dengan duduk sempurna berdoa mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahi rabba wa bil islam wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan materi berkaitan dengan modul ajar. Sebetulnya berkaitan dengan modul ajar ini Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi karena setidaknya di kurikulum K13 sudah sering Bapak Ibu sekalian mengevaluasi bahkan merumuskan bahkan juga menyusun berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar di kurikulum operasional satuan pendidikan ini tidak jauh berbeda dengan RPP, tapi setidaknya ini sebagai bagian dari salah satu bentuk kita dalam mempelajari program sekolah penggerak pada kesempatan yang berbahagia ini.
Next, Bu Siti. Ya, Bapak Ibu sekalian, agenda sesi pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan membahas berkaitan dengan konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip-prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar seperti itu. Next, saat ini untuk kegiatan siang yang berbahagia ini kita hanya membahas berkaitan dengan konsep dan komponen modul ajar, sehingga apa yang menjadi bagian dari salah satu yang dipelajari di konsep dan komponen modul ajar nanti insya Allah akan kita bersama-sama buka, dan kita sama-sama akan mengetahui seberapa jauh pengetahuan kita berkaitan dengan konsep dan komponen-komponen dalam modul ajar. Next. Ya, konsep modul ajar, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media atau metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Yang dimana modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Nah, dan juga modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Dan guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar ini agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Di antaranya adalah komponen modul ajar ini ada komponen modul ajar yang sifatnya informasi umum, komponen modul ajar yang sifatnya komponen inti, dan komponen modul ajar yang sifatnya adalah lampiran, yang dimana dari komponen modul ajar informasi umum ini terdiri dari identitas sekolah sampai dengan model pembelajaran yang digunakan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, untuk komponen inti ini dari sejak tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Dan khusus komponen modul ajar di lampiran ini adalah LKS atau LKP, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, dari komponen modul ajar yang pada kesempatan hari ini kita pelajari, kira-kira dari peserta ini masih ada hal yang sekiranya mungkin perlu dibicarakan atau perlu ditanyakan berkaitan dengan komponen-komponen ini, Bapak Ibu sekalian? Mungkin dari Pak Supariana. Belum? Oke, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan komponen modul ajar yang berkaitan dengan informasi umum terdiri dari identitas modul, yang dimana informasi dari identitas modul ini, informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, ini hampir sama, bahkan sama dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah sering kita rumuskan seperti itu, institusi, nama sekolah, baik itu sekolah negeri maupun swasta, dan tahun disusunnya modul ajar seperti itu. Terus jenjang sekolah baik itu SD, SMP, SMA, dan kelas, baik ini kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 di fase apa seperti itu. Terus alokasi waktu, dari penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Misalnya di lingkungan SMA ya 45 menit satu kali tatap muka seperti itu. Terus next Bu Siti. Terus dari komponen modul ajar informasi
umum yang lain adalah kompetensi awal, yang dimana kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang seperti itu. Next, Bu Siti. Terus di informasi umum ini kita juga memasukkan dari dimensi profil pelajar Pancasila, yang dimana dari PPP ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan keseluruhan. Misalnya hanya dicantumkan dimensi dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Misalnya juga ditambah gotong royong dan berpikir kritis misalnya. Tidak harus 6-6-nya dicantumkan di dalam komponen informasi umum, khususnya di profil pelajar Pancasila, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Terus yang selanjutnya adalah next, Bu Siti. Dari profil pelajar Pancasila ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dengan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui atau terlihat dengan jelas di dalam materi atau isi pelajaran, dalam hal ini pedagogi atau kegiatan proyek atau asesmen. Bisa dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan materi, pedagogi, kegiatan proyek atau asesmen. Di setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah informasi umum berkaitan dengan sarana prasarana, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi, sumber bahan ajar lain yang relevan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan untuk pembelajaran lebih dalam dan bermakna seperti itu. Itu untuk sarana prasarana. Terus target peserta didik di informasi umum ini adalah peserta didik yang menjadi target, yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang selanjutnya, peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya audio seperti itu. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi atau jangka panjang seperti itu. Terus yang selanjutnya, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau dalam hal ini adalah HOTS, dan memiliki keterampilan dalam hal memimpin seperti itu. Terus selanjutnya adalah model pembelajaran. Di dalam informasi ini, model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, ya, sehingga apabila Bapak Ibu sekalian mulai Juli besok ternyata sudah diizinkan untuk tatap muka, bisa dilaksanakan tatap muka tapi tetap memenuhi protokol COVID-19, atau dalam hal ini melalui pembelajaran jarak jauh atau dalam hal ini PJJ, atau dalam hal ini daring, pembelajaran yang dimana bisa dilakukan juga dengan blended learning seperti itu. Selanjutnya, Bu Siti, dalam komponen modul ajar untuk kompetensi inti, yaitu adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran.
manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, contoh kalimat pemahaman bermakna ini salah satunya adalah manusia, contoh ini ya, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan mungkin dari Bu Tumise, Pak Haji Mujiman, Bu Sri Wahyuni, Yun Sewu? Tidak ada? Oke. Terus komponen modul ajar di kompetensi inti berkaitan dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Di antara contoh-contohnya adalah apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca misalnya. Terus jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan seperti itu. Next, Bu Siti. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Di kompetensi ini, di kegiatan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, penutup. Seperti pendahuluan itu seperti halnya misalnya dilakukan berdoa seperti itu, dan juga persepsi. Inti ini biasanya penyampaian inti dari materi yang akan disampaikan. Penutup itu berkaitan dengan evaluasi dan nanti bisa diakhiri dengan doa penutup seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah komponen inti asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Sehingga di akhir kegiatan tetap ada kegiatan penilaian. Dalam hal ini kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang dimana jenis-jenis asesmen ini ada 3. Yang pertama adalah asesmen sebelum pembelajaran. Dalam hal ini adalah diagnostik, dan asesmen selama proses pembelajaran. Dalam hal ini adalah formatif. Yang ketiga adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran yang sifatnya adalah sumatif seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah pengayaan dan remedial seperti itu. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi atau contohnya adalah lembar belajar kegiatan yang berbeda dengan kelas. Selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik. Di lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru ya. Ditujukan untuk peserta didik, di mana dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non reguler. Terus di lampiran-lampirannya adalah bahan bacaan guru dan peserta didik, yang dimana bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Next, Bu Siti. Ya, yang selanjutnya adalah glosarium, yang dimana glosarium ini merupakan kumpulan istilah-istilah yang dimana diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam di saat di kegiatan pembelajaran ternyata masih ada beberapa kalimat yang belum dimengerti.
Terus yang terakhir adalah daftar pustaka. Dari daftar pustaka ini kita menuliskan sumber-sumber referensi yang digunakan untuk pengembangan modul ajar yang telah kita rumuskan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan konsep dan juga komponen-komponen modul ajar yang kita pelajari pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mungkin dari apa yang telah kami sampaikan tadi, kira-kira nyun sewu Bapak Ibu sekalian ada hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan di kesempatan yang berbahagia ini. Monggo, mungkin Bu Sri Wahyuni. Ya Pak. Ya, monggo Bu Sri. Ini Pak, penegasan yang terkait dengan lampiran. Lampiran itu apakah nanti disatukan dalam satu paket modulnya atau bisa disendirikan karena kan lampiran. Nah, bagaimana Pak biar efisien saja? Ya, untuk khusus lampiran ini nanti bisa saja Ibu, khusus berkaitan dengan lampiran-lampiran yang dituangkan di dalam modul ajar. Ya Pak, terima kasih. Enggak Monggo, begitu kedengar Pak suaranya Pak. Oh, Ji. Sudah. Monggo, Bu Tumise mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Kalau tidak, mungkin ini kami tanyakan Bapak Ibu sekalian. Ada 3 komponen di dalam modul ajar. Kira-kira komponen itu apa saja? Monggo, yang harus ada di dalam komponen modul ajar. Bu Tumise? Komponen umum, informasi umum. Matur nuwun, sangat. Komponen itu. Ya, lampiran. Ya, terima kasih Bu Siti. Ya, terus di komponen umum itu terdiri dari apa saja? Monggo, Pak Haji Mujiman mungkin. Identitas satuan pendidikan. Ya, betul sekali. Monggo, yang lain mungkin. Saya persilahkan, Bu Tumise. Kemampuan awal siswa. Siap. Pengetahuan awal kemampuan. Sarana prasarana. Ya. Kode pembelajaran. Betul sekali. Matur nuwun, Bu Siti. Ya. Terus di dalam lampiran-lampiran di komponen modul ajar itu ada komponen lampiran. Komponen lampiran itu terdiri dari apa saja, Bapak Ibu sekalian? LKS, kursorium, referensi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, sangat luar biasa pada kesempatan pelatihan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga saja kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan simulasi YAT pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan di akhir kegiatan hari ini, silakan Bapak Ibu sekalian untuk membuat poster, cara mudah belajar membuat modul ajar. Ya, dipersilahkan nanti apabila sudah selesai nanti dipresentasikan dan setiap Bapak Ibu sekalian nanti mempresentasikan kurang lebihnya 3 menit. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas perhatian dan juga pelatihan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Presentasinya juga sungguh luar biasa, kelompoknya Pak Mujiman dan juga kelompoknya Bu Sri Wahyuni yang telah mempresentasikan posternya dengan baik. Setidaknya pada kesempatan hari ini bisa tercerahkan dari apa yang telah disampaikan oleh
para peserta dari konsep poster yang sudah dirumuskan. Demikian Bapak Ibu sekalian pelatihan simulasi pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mohon maaf dan terima kasih sekali atas kerjasamanya. Mari kita tutup pelatihan pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan membaca bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua, terima kasih Pak Ake.